Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sedang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik hari ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kesehatan, keselamatan dan kesempatan sampai nanti datangnya bulan Ramadan. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sedang salat Jumat rahimakumullah, menyambut bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang, kurang lebih 5 hari atau 6 hari. Maka pada kesempatan khutbah yang singkat ini ingin kita sampaikan sebagai bentuk pengingat juga ilmu bagi kita semuanya. Bagaimana seharusnya kita menyambut bulan Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika datang bulan Ramadan sebagaimana disebutkan dalam hadis, idza jaa Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuktabu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apabila datang bulan Ramadan, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat sebagai bentuk kegembiraan, telah datang, sungguh telah datang bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Di dalamnya dibukakan pintu surga, ditutup padanya pintu neraka al-jahim, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Pada bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang dihalangi kebaikannya, diharamkan untuk mendapatkan kebaikannya, sungguh dia telah dihalangi atau diharamkan untuk mendapatkannya. Jadi jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah,
sepatutnya kita juga bergembira, berdoa dalam 5 hari ke depan. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita sampai di bulan Ramadan. Akan tetapi kita juga perlu menyambutnya dengan benar, dengan kegembiraan. Sebagaimana ketika seorang dikabarkan akan didatangi oleh tamu agung, maka dia akan mempersiapkan diri dengan segala halnya. Maka tamu agung ini yang lebih mulia dari semua hal, kita sepatutnya bergembira dan mempersiapkan diri, tentu dengan ilmu. Ini yang paling utama sekali. Kita sambut bulan Ramadan dengan mempersiapkan diri kita, baik fisik dan mental kita. Bagaimana caranya? Dengan ilmu. Karena sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-abidu haq, innal abidal haq alladhi ya'budu rabbahu ala basyiratin wa tabayyana lahul haq. Kata beliau, sesungguhnya orang yang benar-benar beribadah kepada Allah, benar-benar menjalankan perintah Allah dengan benar, adalah orang yang menyembahnya atau orang yang beribadah kepada Tuhannya di atas ilmu, ala basyiratin, dan benar-benar jelas baginya kebenaran itu. Dan ini jalannya Nabi SAW, sebagaimana Allah tegaskan, perintahkan Nabi untuk mengatakan kepada umatnya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Rasulullah kepada seluruh umatmu, ini adalah jalanku. Qul hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku mengajak kepada Allah di atas basirah, aku dan juga orang-orang yang mengikutiku. Jadi sebagaimana juga misalnya dipermisalkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seseorang yang berpuasa karena dia tahu ini adalah perintah Allah dan juga sunnah Rasulullah SAW, apakah dia lebih baik dibanding orang yang berpuasa karena musiman, atau karena dia melihat orang-orang berpuasa, atau mungkin karena dia melihat keluarganya berpuasa? Mana yang lebih benar-benar dia beribadah kepada Allah? Maka jawabannya adalah orang yang beribadah atau berpuasa karena dia tahu ini adalah perintah Allah dan juga sunnah Rasulullah. Oleh karena itu penting kita mengetahui bagaimana kita seharusnya menyambut bulan Ramadan. Pertama, kita bersihkan hati dari kotoran-kotoran yang bisa merusak hati itu sendiri. Iri, dengki, hasad, permusuhan, ini harus dibersihkan. Kalau bisa kita segera minta dihalalkan, saling memaafkan. Walaupun kita katakan tidak ada perintah kalau mau bulan Ramadan harus maaf-maafan, tidak.
Ini mengingat kalau sebelumnya kita susah, payah untuk minta maaf, malu ketika mengakui kesalahan. Jangan sampai nanti ketika sudah masuk bulan Ramadan kita masih berada di atas kondisi tersebut. Kenapa? Karena hal itu bisa menghalangi pahala kita jemaah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, tuftahu abwabul jannah yaumul isnain wa yaumul khamis. Fa yughfaru kullu abdin la yusriku bihi syai'a illa man kana bainahu wa baina akhi illa man kanat bainahu wa baina akhi syahnahu fayuqalu lahu andiru hadaini hatta yastaliha. Diulang Nabi sebanyak 3 kali, andiru hadaini hatta yastaliha, andiru hadaini hatta yastaliha. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Ini di luar bulan Ramadan. Maka diampunkan semua hamba yang tidak melakukan kesyirikan kecuali rajulan illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Seseorang yang ada antara dirinya dan saudaranya syahna. Syahna ini permusuhan, dendam, kesumat. Maka dikatakan kepadanya, tunda untuk 2 orang ini sampai mereka Islam, berdamai. Tunda untuk kedua orang ini sampai mereka berdamai. Diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Ya. Sangat sayang sekali bulan Ramadan yang dilipat gandakan pahala setiap amalan. Bahkan puasa itu sendiri pahalanya tak terhingga. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu al-hasanatu bi asri amsalihha ila sab'ini adifin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua amalan manusia itu untuknya satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Kata Allah, sesungguhnya dia untukku dan aku yang akan membalasnya, tidak terhingga jumlah pahalanya. Yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli, kata Allah, dia tinggalkan makan dan minumnya karenaku. Wa sahwatahu, begitu saja syahwatnya. Ini menunjukkan begitu besarnya pahala puasa. Jangan sampai ini semua terhalang jamaah gara-gara ada sesuatu antara kita dan saudara kita tadi. Maka bersihkan hati kita, saling memaafkan. Mumpung ada kesempatan. Kalau kemarin-kemarin kita malu-malu atau tidak mau, ini kita mau datang bulan Ramadan, katanya kita bergembira menyambut bulan Ramadan, maka hilangkan ego, hilangkan iri dengki, bersihkan hati kita. Kemudian agar kita benar-benar juga semangat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan, kita pelajari keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Sebenarnya tadi disebutkan dalam hadis, di bulan Ramadan ini setiap harinya dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan. Maka ini keutamaan.
tidak harus bersemangat, karena tidak ada gangguan dari syaitan. Walaupun pada kenyataannya masih banyak ya orang yang lalai, nauzubillah. Kemudian Rasulullah SAW juga sampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam hadis lain, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam riwayat lain, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini 3 hadis. Semuanya pahalanya akan diampunkan, atau ganjarannya adalah akan diampunkan dosa yang telah lalu. Barang siapa yang berpuasa karena iman itu bisa muncul karena kita mengilmuinya, kita belajar, wahtisaban, mengharap pahala karena Allah Subhanahu wa taala semata, ikhlas, maka akan diampunkan dosa yang telah lalu. Begitu juga orang yang salat malam, termasuk tarawih, karena iman dan mengharap pahala lillah, ikhlas, juga akan diampunkan dosa yang telah lalu. Begitu juga ketika dia mampu salat malam pada malam Lailatul Qadar, maka juga akan diampuni dosa yang telah lalu. Ini semua keutamaan sebagai motivasi diberikan kepada Rasulullah agar kita semangat menjalankannya. Masih banyak lagi jemaah. Kemudian juga yang perlu kita ketahui, larangan-larangan yang harus kita hindari supaya kita tidak terjatuh. Sebagaimana pepatah syair mengatakan, Arabtu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifis syarra anil khairi yaqa fi. Aku tahu yang jelek, yang salah ini bukan untuk dilakukan, akan tapi untuk menjaga diri. Barang siapa yang tidak tahu ada keburukan dari kebaikan, dia akan terjatuh padanya. Di antara yang harus kita hindari yaitu berkata keji, berkata kotor. Ya. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla walaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bohong, dan juga mengamalkannya, dan juga kebodohan, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya. Dan sampai Allah membiarkan apa yang kita lakukan. Padahal puasa ini adalah sesuatu yang paling Allah cintai. Sampai-sampai Allah tadi mengatakan fa innahu li wa ana azizbi. Ketika ini dilakukan, Allah tidak butuh kepadanya. Kemudian di antara juga Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mur'un shaim. Apabila pada hari kalian berpuasa, maka jangan berkata keji dan berteriak. Jika ada seorang yang memaki dan mengajak berkelahi, maka katakan, aku sedang berpuasa. Terkadang rasa lapar, semuanya emosi, maka kita harus bersabar, karena puasa juga mengajarkan sabar. Bahkan di dalam puasa itu ada 3 bentuk kesabaran yang semua pahalanya tidak terhingga. Sebagaimana Allah tegaskan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan pahala puasa itu dengan tidak terhingga pahalanya.
Jadi jamaah demikian ya, beberapa hal yang singkat yang mudah-mudahan bermanfaat dalam hal kita menyambut bulan Ramadan. Aku dulu hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, jamaah sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sedikit menambahkan khutbah yang kedua dalam menyambung khutbah yang pertama. Pada khutbah yang kedua ini, dalam menyambut bulan Ramadan ya, perbanyak doa, mohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dan taufik untuk bisa berpuasa dan menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Karena kalau tidak dengan taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa jamaah, tidak akan mampu melakukannya. Kemudian taubat, bertaubat dengan taubat dan nasuha. Kemudian juga menuntut ilmu lagi, pelajari lagi dengan lebih lengkap apa-apa yang perlu kita butuhkan di bulan Ramadan ini. Dan juga siapkan mental diri, bahwasannya ini akan masuk bulan Ramadan. Kemudian bagi orang tua atau bagi seorang suami, ingatkan keluarga, ajak keluarga untuk berpuasa. Bahkan dahulu para ulama salaf sudah membiasakan anak-anak kecil mereka untuk berpuasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, nusawwimu sibyanana wa naj'alu lahu al-luqbata minal ilm. Idza baka 'anil ta'am a'tahu dzalika hatta yakuna indal iftar. Dahulu para sahabat, ulama kita, ulama salaf mengatakan, kami telah membiasakan anak-anak kami untuk berpuasa, dan kami buatkan untuk mereka boneka dari wol. Jika mereka menangis karena lapar, kami berikan boneka tersebut sampai berbuka. Dan tentu sekarang metodenya bermacam-macam. Bagaimana caranya kita membiasakan anak-anak kita untuk bisa berpuasa? Dan ini sudah dilakukan oleh imam-imam yang 4 juga. Dan banyak fatwa-fatwa mereka menyebutkan akan hal ini. Dan bagi anak yang walaupun belum balik tapi sudah mumayyiz, maka insya Allah pahalanya akan sampai kepada mereka. Dan juga tentu kepada orang tuanya yang membiasakan mereka untuk berpuasa. Demikian jamaah khutbah yang singkat ini. Yang mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah, diberikan taufik untuk bisa ya benar-benar menyambut bulan Ramadan ini dengan semangat, dengan gembira, dengan antusias dan ilmu. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima olehnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.